Tutorial bagaimana pohon nangka bisa memiliki buah yang super lebat seperti ini. Caranya sangat mudah sekali lur. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip biar kalian tidak gagal paham. Jadi sebelum melakukan treatment yang akan saya jabarkan, ada hal yang perlu kalian perhatikan ya. Sebelum kalian menanam tanaman nangka, pastikan jenis tanaman nangka tersebut itu memanglah jenis tanaman nangka yang bisa berbuah lebat. Nah, itu kuncinya ya. Contohnya ini adalah persilangan nangka dengan cempedak. Nah, ini berfokus untuk nangka sayur ya. Jadi, digunakan ketika masih muda kayak gini dimasak. Ini sangat lezat sekali karena apa? Kalau menunggu matang, buahnya memang sangat manis sekali, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Nah, kalau mau nangkap buah yang bisa berbuah lebat, itu rekomendasi saya adalah nangka madu. Nah, ini nangka madu ini buahnya sangat manis dan pastinya sangat lebat sekali ya. Dalam satu tangkai ini bisa mencapai 13 bahkan lebih buah. Belum lagi di atas-atasnya, dan ini kita lihat batangnya masih kecil ya, masih sekecil ini, tetapi memiliki buah yang super lebat. Langsung saja yuk kita menuju ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan media tanam yang gembur. Jadi ketika penyiapan media tanam, pastikan media tanam tersebut sudahlah gembur ya, jangan asal tanam, karena itu sangat mempengaruhi kesuburan dan juga lebatnya dari buah yang akan dia munculkan. Nah, ketika kalian menemukan media tanam ini sudah mulai memadat, kita lakukan penggemburan ulang pada area sekitar pohon. Fungsinya apa? Agar tanah selalu gembur dan otomatis pohon nangka yang kita tanam ini akan selalu tumbuh dengan subur. Nah, ketika melakukan penggemburan, jangan lupa untuk bubuhkan pupuk juga. Pupuknya jangan pusing-pusing ya, tidak perlu menggunakan pupuk yang mahal. Kita perlu menggunakan pupuk yang gratis saja. Jadi, kita bisa gunakan pupuk kandang seperti kotoran ternak ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, jika kalian menggunakan pupuk kandang, sebaiknya kalian gunakan pupuk yang sudah lama. Jangan gunakan pupuk yang masih baru, karena itu sifatnya masih panas dan bukan malah bikin subur, tapi malah bikin pohon nangka kalian menjadi layu. Jadi harus hati-hati ya dalam melakukan pemupukan. Selain kegemburan, kelembapan pada media tanam juga sangat diperlukan. Nah, seperti ini kita selalu menjaga kelembapan dari media tanam tersebut. Karena pohon nangka ini itu merupakan pohon yang kaya akan getah ya. Jadi membutuhkan mineral yang sangat banyak untuk melakukan fotosintesis dan mereproduksi buahnya. Jadi teman-teman, kalau tanaman nangka kalian ini media tanamnya selalu kering, otomatis pohon nangka tersebut tidak akan maksimal dalam melakukan fotosintesis. Kemudian tips dari saya ketika kalian memiliki tanaman nangka yang sudah lama tidak berbuah atau baru menanam pohon nangka tetapi tak kunjung berbuah, tips dari saya adalah lakukan penyayatan pada batang pohon seperti ini. Ini bukan hanya sekedar penyayatan ya, ini memiliki fungsi yaitu agar hasil dari fotosintesis itu tidak semuanya turun ke akar. Jadi pohon nangka lebih fokus untuk menyimpan cadangan makanannya di dalam batang atau memunculkannya dalam bentuk buah seperti ini. Jadi pohon nangka ini lebih fokus memunculkan tunas-tunas baru yang nantinya akan menghasilkan buah seperti ini. Dan tips yang terakhir dari saya, ketika kalian menemukan pohon nangka kalian yang sudah memiliki ranting tetapi tidak memiliki prospek ya, itu sebaiknya kita lakukan pruning secara berkala dari mulai daun, kemudian ranting ataupun batang yang sudah tidak memiliki prospek.
ataupun batang yang sudah tidak memiliki prospek, karena itu hanya akan membuang-buang hasil makanan dari fotosintesis ya. Dan tujuan dari pruning tersebut juga untuk memfokuskan tanaman nangka ini memunculkan tunas-tunas baru. Baik teman-teman, demikian tadi trik tutorial yang bisa saya sampaikan agar pohon nangka kalian bisa berbuah secara maksimal dan terus-menerus berbuah. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.